tadi Pak Kasim sudah sampaikan bahwa istilah ini memang masih ada di tengah masyarakat ya, sebagai satu istilah untuk menyebutkan sosok begitu ya Pak Taslim ya, yang suka menguping. Namanya juga telinga ya, fungsinya kan untuk mendengarkan, tapi kadang ini karena jadi istilah telinga rincingan, mendengarnya itu tidak totalitas, hanya sepintas lalu dan kemudian disampaikan kembali kepada orang lain. Yang mungkin beritanya ini namanya juga sepintas lalu, kadang tidak utuh ya. Jadi kadang itu tidak seperti yang dimaksudkan. Itulah telinga rincingan. Baik, Pak Taslim, sebelum kita lanjutkan kembali untuk paparan pian berikutnya, kita kasih kesempatan untuk sahabat budaya yang hendak empat bergabung nih. Silakan kita sapa dulu. Selamat Mbak Isukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ini mendengar loh obrolan kita. Apakah juga termasuk telinga rincingan? Bukan ya. Apa kabar ini Bung Sadam? Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Nah, ini. Saya pikir tadi bisa buat dijewer, dijinjit ya, bukan ya? Ini. Banyak sinyal. Nah, ini. Nah, beli wak salong nih. Iya. Ini. Tanpa saringan. Nah. Wah, ini mau olah santan karena perlu saringan Bang Sadam. Nah, karena kelihatan. Tertawa. Apakah maksudnya ini? Ada dulu Bung Sadam. Ulun nih kayak pernah mendengar Pak Taslim juga ya. Saluang apa saliwang? Saluang, Boy. Saluang ya. Saluang. Kalau saliwang yang benar. Saluang tuh iwak kan? Kalau saliwang, nah, kayak apa? Kayak sepat. Sari. Ingat. Saringannya bocor. Iya. Oh. Iya. Sip nih. Iya. Menelinga ya, Bang. Menelinga untuk disimak kan ya. Tapi nggak semua orang senang mendengar positif loh Bang Sadam.
konslet. Oh iya iya iya. Mm-mm. Hmm. Nggih. Hmm. Hmm. Iya. Iya, iya. Hmm. Ya, Ya, iya, iya, baik. iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nggih. Mm-mm. Iya, Iya. sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk Bung Sadam ya, pagi hari ini juga sudah empat bergabung di panggilan Kak Isukan. Ada lagi Ini Pak ada pulang. Taslim? Iya, langsung. Ini semakin banyak yang menelingan ya nggak apa-apa ya. Iya. Namanya juga topik kita talingan rinjingan, Iya. tapi harus saringannya baik ini ya. Iya. Gak jadi. Kerja jadi kah? Iya, bisa diulang lagi ya, dicoba lagi di line telepon 3252602. Baik. Halo, selamat Mbak Isukan. Nah, Nah, iya, apa kabar nih, Cik Ratu? Mm-mm. Ya, alhamdulillah. Pak Iya. Taslim, ya, talingan rinjingan. eh, ini. Hmm. Oh iya. Ini. Ya. Ini. Ambil hati. Bahasa Iya. WNI-nya baperan gitu Baper. ya. Mm-mm. Iya. Baper nyaman ya kan. Ini. Iya, iya, iya. Apakah itu masuk ya? Iya. Kabar gitu ya, informasi. Ini. Sensitif ya. Ini. Walaupun tujuannya baik ya, kadang kalau penyampaiannya tidak hati-hati, tidak benar seperti yang dia inginkan, jadinya kayak nggak enak gitu, merajuk. Nggih. Karena kalau ditagur, iya. Kasar sedikit, mantap. Iya. Gitu. Ranging lagi yang salah ya kan? Rinjing pulang. Manusia selalu benar. Adakah istilah lainnya lagi yang untuk menimpali bagi si telinga rinjingan ini, Pak Taslim? Iya. 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 Oh iya. Iya. Nah, tetapkah dipandiri atau kadakah? Silaturahmi. Iya. Iya.
Iya iya iya. Iya. Mm-mm. Mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Harus Iya. seimbang ya. Iya. Amin. Amin. Mm-mm. Amin. Iya. Amin. Mm-mm. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Gasan Acil Ratu yang sudah umpat bersama kita di Panturan Mbak Isukan. Jadi versinya Acil Ratu tadi mungkin agak sedikit berbeda Inge. pendekatannya ya. Kalau Kalingan Jingan ini mungkin orang yang sensitif ya. Iya. Suara keras, suara yang agak nyelkit sedikit ini Iya. barangkali agak tidak enak di hati. Apakah itu yang dimaksud Kalingan Jingan? Juga ya yang dirasakan seperti situasinya Mbak Ratu tadi atau seperti apa? Silakan ini Pak Taslim sekalian juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Sadam tadi. Iya. Jadi kan telinga ini merupakan sarana penerima aja. Sarana penerima Penerima aja. informasi melalui bunyi. Itu aja. Kalau memprosesnya tuh di otak lah. Jadi telinga ini menerima aja, menerima. Baru nanti hasil dari penerimaan tadi bisa terlihat beberapa waktu kemudian, bisa dari berbicara, bisa dari tulisan atau tingkah laku. Itu hasil dari informasi yang didapat dari bunyi tadi. Nah, makanya orang-orang yang tunarungu itu tuli lah. Nah, kenapa jadi sulit mereka berbicara? Bisa jadi itu bukan masalah di lidah atau di mulut atau di pita suara, tetapi karena bunyi yang masuk ke telinga itu terhalang atau bunyinya sangat minim sehingga sulit untuk berbicara. Itu. Nah, artinya memang itu apa nih, telinga ini media informasi itu yang itu merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika itu media informasi dan kita kadang tidak bisa menutup telinga dengan bunyi-bunyi yang ada tuh kadang tidak sempat gitu. Atau kadang apa namanya nih tidak sadar, kada sadar itu nah. Ini beritanya kada bagus atau apa, kadang kada sadar tuh. Nah, itu maka yang dilakukan adalah saringan dari media informasi, maksudnya dari pikiran kita. Misalnya contoh nih, ada mendengar keburukan misalnya ada orang berkisah nih keburukan si A, orang si A, si B berkisah keburukan si A. Nah, kalau dalam bahasa agama tuh ngarannya gibah. Gibah. Nah, Kalau bahasa si Anu gosip. gosip. Gosip tuh kada bujur lah, yang bujur lah. Tergantung beritanya. Tergantung beritanya lah. Nah, amunnya gibah tuh dasar berita bujur. Berita bujur, tapi orangnya kada ketujuh dikisahkan. Kalau nggak benar itu fitnah. Fitnah, gan lagi Kalau dosanya. nanti manggilnya nggak Pak Taslim ya Pak Ustadz. Nya memang Acil Elia apa nih dalam apa nih peribahasa bahasa Banjar ini nah, istilah bahasa Banjar ini memang sumbernya tuh dari agama tuh nah, tapi disederhanakan sehingga lebih memasyarakat gitu nah. Jadi sebujurannya itu kan taguran itu sindiran gasan orang-orang yang berkelakuan kada baik. Nah, cuma kalau nya bawakan ayat, hadis, kadang orang kada responnya tuh kayak apa ini, kayak ketinggian kayak bahasa langit kayak itu. Maka istilah-istilah seperti ini yang kadang lebih ditangkap. Iya, inggih malah lebih kena kayak itu. Iya. Kadang nanti mungkin ya bagus nggak ada yang salah, cuma mungkin caranya. Iya, inggih. Kayak Ayatnya keluar. nah. Siapa yang menghibah Nah. begini gitu kan. Inggih. Singkat saja. Inggih. Janjinan nih. Inggih. Beda gitu ya. Iya, kadang kan bilanya pakai bahasa itu berat. Kalau kita menyampaikan ke masyarakat awam atau orang-orang biasa di warung-warung menyampaikan pakai bahasa itu kan kayak terlalu berat tuh kayak serius benar. Inggih. Malah ada jadi di apa nih orang-orang bahari itu bisa menyederhanakan maksud itu nah itu nah. Ya, orang bahari memang pintar dengan istilah. Nah, inggih. Pandai bersilat lidah. Iya, bersilat lidah juga.
Makanya tadi kan ketika ada info kita kada sampat lagi menutup telinga kayak itu nah. Iya. Maka itu di pengolahan beritanya tadi. Misalnya ada berita buruk misalnya tentang si Akim tuh jangan sekalinya anu mengambil duit organisasi sekalinya. Kadang kita kadang kalau menutup telinga juga langsung datang kan kita mendengar langsung. Kayak apa? Iya. Nah, tinggal pikiran kita dulu positive thinking. Nah, bahasa agamanya husnuzon. Sangka baik. Sangka baik dulu. Maksud sangka baik itu kan kalau pina itu kada bujur. Kalau pina itu sudah diklarifikasi itu. Kalau pina itu yang dahulu pengurus dahulu gitu. Jadi harus ada konfirmasi. Atau kalau bininya sudah melikakan duitnya, ujuran diambilnya bukan mengambil, tak ambil karena terpedasak, lalu sudah melikakannya. Atau dasarnya mengambil, lalu bepada mengambil gitu, karena membelikakan. Nah itu kan banyak inge. Jadi memang harus bujur-bujur kayak itu. Nah cuma kadang ada orang-orangnya tadi jadulun di awal tadi, kadang hendak mencari nya dasar ketujuh menghambur kisah-kisah nang kayak itu nah. Kayak hanya didengar itu dia dihamburnya. Ada kan orang dengan karakter yang begini Pak Taslim, kayaknya senang tuh kalau sebagai penyebar berita yang pertama misalnya. Iya. Simpang siur kayaknya nggak diperiksa bener apa enggaknya, pokoknya dia tuh kayak bangga kayak orang yang paling tahu duluan gitu. Iya, iya. Memberitahu bagi yang lain. Iya. Ini telinga rinjingan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini telinga rinjingan kan ada bertanggung jawab juga, Bang. Double. Nah, paling kada tuh kayak ini, Bang lah. Gasan orang yang kayak ini tuh melatih diri kayak tuh, melatih diri aja, Bang itu. Sekira kada terlalu tertumpuk lah anunya salahnya, paling kada lah. Paling kada tuh ketika menyampaikan itu, ini sudah akut benar. Telinga rinjingannya akut benar, parah benar dah. Iya, pokoknya bilangnya ada mendengar sedikit apa kan langsung dihamburnya. Dengar sedikit langsung dihamburnya. Menghadapi orang seperti ini di sekitar kita seperti apa caranya, Pak Taslim? Amunnya kita tahu orangnya kayak itu sudah. Amun tadi apa nih Paman Sadam tadi, Bang Sadam tadi memedahkan yok saluang lah. Tagok terus. Benar bilangnya kita tahu ada orang nang kayak itu, santai aja kita berarti yang bisa mencari informasi di lain. Langsung tagok juga iya. Kadang itu lain kita pelakunya kayak itu nah. Cuma salahnya di kita tuh kadang percaya kayak itu. Kadang kita kada penyebar kayak itu nah. Kadang tujuh juga menyebar berita yang kada jelas kayak itu. Cuma kita kadang percaya. Nah, sebenarnya nggak tahu. Iya. Dan nggak pengen tahu. Iya. Tapi pas tahu, percaya tuh. Berarti itu salah juga ya? Salah juga tuh ujurannya. Korban telinga rinjingan. Iya. Kan kayak ya tadi kan korupsi misalnya lah. Aneh bagi saya si B itu korupsi jangan itu. Diam aja kita diam aja. Kada juga menyebarkan kada, menyehuti kada juga, mengompori kada juga. Ih, garunya ada juga melatinya aja. Tuh ngompori, ya diam aja katanya. Tapi masalahnya kadang kita tuh nah secara tidak sadar imbang beli dari pemandiran tadi dalam hati jadi korupsi Bang kayaknya. Percaya tuh nah. Iya, aturannya tuh ini apa aja lah, berita apa aja. Aturannya tuh langsung kritis. Langsung kritis kayak tuh nah. Nanya atau gimana? Iya, apalagi itu nang kada baik. Apalagi nang kada baik gitu nah. Kalau nang baik Bang tetap diperiksa lah ya, tetap diperiksa juga kan. Itu supaya kada salah. Makanya kan kabar berita, kabar burung apa itu jangan langsung ditagok bulat-bulat, dipikirkan dulu. Nah, tadi makanya ada disaring tadi. Bang Sadam tadi gelapong gin disaring. Mayak gelapong tuh nah kan dulu amun wah ini orang mulah wade kayaknya gelapong ada banyak lagi Bang dah. Langsung tuh dulu tuh ingat aja ulun bilanya bulah wade itu nama mama diayak dulu gelapongnya. Kenapa kau ini bisa ada lagi? Mungkin karena kemasan tuh Bang lah. Jadi percaya saja. Percaya aja. Kemasan itu aman. Nah itu. Kalau dikaitkan dengan yang disampaikan Aceh Ratu tadi. Nah, itu juga yang nyata sering kan betakon yang bahasa ini tuh bapernya kayak itu nah. Jadilah munnya dalam bahasa agama pulang nih lah bahasa agama. Sebujurannya kita itu kada juga kada harus bepandiran orang itu kada sampai situ juga.
kita tuh menjaga hubungan baik dengan orang tuh nah. Kada juga yang harus duduk bepandiran, kada sampai situ bener juga. Jadi bilanya tetamu merawas salam tuh, bah itu bilanya garing diilangi, bilanya nyawahin disauti kata nah. Cus ya, ajus juga kada itu maksudnya. Alhamdulillah ya Allah. Nah itu maksudnya disaut itu apa ngarannya nih bilanya garing di jango kan, bilanya meninggal didatangi, bilanya bahutang dipinjami. nah itu ya itu aja sebujurannya. Kadang kan kita nih kada inget pang itu, kada inget kita tuh lawan orang tuh menjaga hubungan baik tuh sampai mana sebujurannya. Nah kayak itu ya kayak ibarat WA tuh kan WhatsApp-nya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah tuh kayak sudah Pakemnya. sudah ibaratnya kayak sudah menjalin hubungan lah itu. Tapi kan itu enak aja kalau yang sefrekuensi begitu Pak Taslim. Tinggi. Kadang kan ada yang mungkin agak beda, maka perlakuan kita juga beda. Nah. Seperti itu bagaimana? Makanya tadi kan yang jar acara tuh tadi kan kayak apa kita menjaga hubungan baik lawan orang nang apa ngarannya nih. Baper tadi yang Ya, sedikit yang mungkin ya itu tadi kalau kita sudah tahu bahwa orang ini agak-agak ya talingan-jingan ini tadi. asal dirawa aja. Bahasa orang wah ini Secukupnya, ya, inggi. seadanya. Bahasa orang wah ini say hello. Nah, asal Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu aja ayo kayak udah kayak itu aja. Tuh itu sudah minimal dah, sudah aman lah kayak itu nah. Tapi masalahnya kadang kita juga kepoan ya Pak Taslim ya, pengen tahu juga kalau misalkan sudah ada selentingan dikit. Apa geram ini yang sebenarnya? Nah, ini apakah bagi yang pembawa berita dengan kita yang mendengar mendengar beritanya itu ya, terus apa bedanya begitu ya? Sama telinga rinjingan dan jadi Pak ya. Inggi. Kecuali kita ketika dapat kabar tadi mempertanyakan. Nah, inggi ketika mempertanyakan tuh kan ya meng-cross check kayak apa genong sebujurannya nih kisahnya. Nah itu yang aman kayak itu nah. Yang aman. Malah ini kalau dalam pembahasan yang masalah gibah itu jadi kayak itu bilanya ada orang misalnya si A lah menggibah si B, kita mendengar, nah itu kita itu atur sebisa mungkin aturannya lah sebisa mungkin kita membelakan yang digibah tuh. Ya kayak ibarat bahasa Banjar tuh membisai. Misalnya jar si A, si B itu korupsi kayak korupsi bang yakin deh duit di kantor tuh ya lakas bener habis ya. Nah kita waktu mendengar tuh membisai kayak itu yang harus kita gawe kayak itu nah. Sekaligus juga itu dicek jadi kayak membisai itu kayak kalau pinanya mau beli kakan sudah kalau pinanya nah ini kayak itu cuma karena ini sebuah temuan dan itu pelanggaran maka dicek dicek kayak itu nah. Kada yang apa ngarannya nih dibiarkan aja kayak dibiarkan atau jadi gosip aja kayak itu nah. Kada tuntung masalahnya tinggi dia jadi bola liar kada tuntung kan kalau bola liar kan kada ada yang menggolkan. Iya makanya jadi memang bilanya ada kasus ini yang kasus lah memang harus dituntungkan gitu udah harus dituntungkan cuma jangan sampai ya tadi jadi bola liar jangan sampai kada jelas gitu nah Kak. Iya. Terus kalau untuk istilah ini bagi masyarakat Banjar apakah di saat ini di perkembangan saat ini juga masih sering digunakan ini Pak Taslim? Mungkin istilah-istilah ini juga di rumah mungkin masih ya, di kampung mungkin ya. Kalau di tanah yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi, apakah juga masih sering digunakan ini Pak Taslim? Jadi secara umum lah, bahasa Banjar nih nah, bahasa orang tuh apa ya, sudah mengalami penurunan untuk pemakaian, terutama generasi muda nih. Bukan kurang cinta bang bahasanya lah, cuma memang yang menuturkan itu nah. Sudah ke bahasa Indonesia postingan-postingan kayak itu. Tapi kalau misalkan diucapkan seperti ini, apakah memang banyak yang tidak tahu juga artinya? Inggi bisa banyak ada tahu kayak itu. Jadi Kakan-kakan wah ini. Lagi ya, kalau disambati talinga rinjingan iya. Enggak ngaruh. Inggi kan kadang itu nah. Ulun ingat lah dulu lagi kanakan tuh menyambati orang anjing tuh kada ada. Enggak boleh. Bukan kada boleh boy, maksudnya menyambati orang tuh kada pakai itu. Bahasanya tuh nah. Kada pakai binatang. Inggi.
Kade itu bisa paling kan nyambati orang bungul bangsat ya tambok itu gonggong nah maksudnya tuh itu nah ya sama-sama kada bagus kayak itu nah cuma maksudnya pemakaian yang ngaran binatang anjing itu kada kayak itu Ada ya. kada itu nah wah ini itu dipakai juga di wadah kita kayak itu nah. Ya walaupun itu istilah kada baik bang cuma artinya pemakaian lokal tuh nah sudah luntur kayak itu. Lantas peran apa ini yang bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi bahwa hal-hal seperti itu tidak baik? Mungkin untuk menghidupkan istilah-istilah lokal kita ini agar lebih dikenal lagi atau seperti apa ini upayanya Pak Taslim? Ya, nah yang nyata kalau yang diperkenalkan nih lah ke generasi muda nih yang peribahasa yang ini lah itu nah. Kalau yang buruk tadi memperkenalkannya jangan lewat mungkin lewat tulisan-tulisan aja gitu nah. Karena kan yang kata-kata kada baik itu kan perlu dilajarakan kan nah. Karena nggak perlu dilajarkan, dengan mendengar saja cepat gitu. Cepat ini. Aduh, cuma maksudnya kayak yang peribahasa kayak ini kan lebih diperkenalkan lah ke apa nih masyarakat generasi muda lah kayak itu nah. Mungkin ketika ada kesempatan misalnya kayak jadi guru disampaikan sedikit banyaknya kayak itu nah. Karena mungkin dengan melalui media seperti itu akan lebih mudah penyampaiannya ya. Inggih. Kita lebih menghidupkan lagi istilah-istilah lokal ini di Iya. tengah masyarakat yang barangkali kadang juga lebih banyak mengenal istilah asing begitu Iya. ya aslinya daripada yang lokal ini, padahal masyarakat kita termasuk juga masyarakat Banjar ini punya peribahasa, punya istilah yang tentu kearifan budaya lokal ini punya pesan moral yang baik juga gitu ya. Seperti yang kita bahas pagi hari ini. Iya. Tali ngarinjingan ini adalah sifat atau sikap seseorang yang barangkali tidak baik tapi memang selalu ada di tengah di sekitar kita Pak. Nah, inggih. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita akhiri sekaligus juga pesan dari Pak Taslim, silahkan. Nah, yang pertama peribahasa ini jangan sampai hilang lah di perbincangan kita karena ini merupakan sebuah tradisi lisan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar ucapan tapi ini ada nilai moralnya di sana. Nah itu, tapi diungkapkan dengan bahasa sederhana. Lalu yang kedua juga ini merupakan peringatan bagi siapapun siapa aja itu yang ketujuh menggawi ini maksudnya telinganya kada dipakai gak senang baik. Nah kada dipakai gak senang kada baik lalu dihamburakan pulang kabarnya itu nah nang kada baik ini jadi itu 2 kali gitu nah. Nah jadi yang ketiga karena telinga ini hanya sebagai media penerima maka seharusnya di masing-masing kita individu kita ini ada filter sendiri. Jadi ketika menerima kabar itu mungkin tidak sempat untuk menolak lah itu maka baik mulut, tangan atau tingkah laku kita itu tidak langsung mempercayainya tapi diperiksa lah terlebih dahulu. Nah konfirmasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Taslim. Maka saya juga akan